sementara ini nggak ikut KBM karena saya fokus untuk ujian, untuk tes. Akhirnya beberapa saat setelah tes keterima. Ya saya kaget tuh. Wah, kok bisa keterima? Saya keterima. Awalnya sih saya seneng. Wah, saya jadi seminaris, saya jadi calon romo. Saya akhirnya bisa kayak diakon yang punya ini, ada kolarnya di sini. Gitu. Nah, apalagi bisa pakai jubah kayak frater gitu kan. Wah, keren. Nah, tapi setelah saya udah mulai mendekati waktu untuk masuk seminari, saya sudah packing beberapa barang, itu saya udah mulai ragu sih. Wah, ini beneran nggak sih, ini pilihanku yang bener nggak? Akhirnya ya masih ada timbul keraguan itu sampai sebelum masuk seminari. Nah, akhirnya pas sudah Hamin berapa masuk seminar, tanggal 9 Juli atau enggak tanggal 8 Juli itu akhirnya saya memutuskan untuk misa. Akhirnya saya misa di sini saya akhirnya setelah misa saya doa sama Tuhan kuatkan saya karena ya saya merasa gelisah, saya merasa takut. Dan akhirnya itu seperti ada hikmat dari Tuhan gitu ya. Ya seperti ada kekuatan dari Tuhan sendiri bahwa ya jangan takut karena ya Tuhan menyertaimu. Karena apalagi itu tiba-tiba tuh ada ayat Alkitab, ayat dari kitab suci yang tiba-tiba terlintas di kepikiran ini. Ya, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jalan-jalan imam. Di situ ya Hamin 1 saya berangkat diantarkan orang tua, dan sebelum itu saya pamit sama kakek nenek saya, sama adik-adik, sama keluarga, sama teman-teman. Ya mohon restunya juga, mohon doanya juga untuk kelancaran formasi saya. Akhirnya saya berangkat dan mulai berformasi di seminari. Yang saya kira tuh kan seminari itu tempatnya pokoknya anak-anak di situ harus berdoa terus, lalu dia baca kitab suci, lalu dia berdoa lagi. Pokoknya mungkin kan pikirannya kan hanya seputar kayak doa. Ternyata pas saya menjalani formasi di seminari nggak juga ternyata banyak sekali yang seminari itu ajarkan di seminari. Contohnya dalam musik, kita punya orkestra, kita punya paduan suara. Lalu kita kalau dalam bidang olahraga itu di seminari Mertoyudan ya, di seminari Mertoyudan itu punya lapangan bola, punya gor, punya lapangan voli. Voli itu lapangan voli itu. Lalu lapangan basket itu ada satu di gor, ada satu yang di outdoor. Jadi ada indoor sama outdoor. Okay. 2. Makanya itu lengkap sekali kan fasilitasnya. Habis itu kita makan pun udah kita udah dapat dari seminari. Jadi kita cuma tinggal kalau waktunya makan udah bel, kita tinggal masuk ke ruang makan bersama, itu udah langsung ada tersedia, udah terhidang makanan-makanan, ada snack juga. Makanya itu saya mikirnya ya kurang apa sih tempat ini tuh, udah perfect banget. Jadi kamu nggak merasa salah untuk memilih ya? Ya setelah dipikir-pikir enggak ya. Seterusnya ya semoga ya. Amin. Luar biasa, ini alasan atau backgroundnya dari dua narasumber kita ini cukup berbeda loh ya. Maksudnya dari Edo sendiri dia memang disupport gitu loh dari keluarga, dari orang tua, malah orang tuanya yang menyuruh gitu, maksudnya merekomendasikan kamu masuk aja seminari gitu kan. Sedangkan Diakon Boni mungkin perlu ada pertimbangan yang cukup cukup dalam sama keluarga, sama orang tua, apalagi karena sekolahnya yang enggak singkat gitu loh, udah sama kayak dokter aja sekolahnya 10 tahun gitu kan. Jadi cukup lama sekali gitu loh. Nah mungkin di hold dulu, nanti aku tanya lagi untuk Diakon Boni.
tadi kan sempet dinotis, maksudnya kan sebegitu lama perjalanan dengan banyaknya struggling pastikan selama sekolah. Mungkin Diakon Boni pernah nggak sih ada kayak di tengah-tengah ketika kita menjalankan pendidikan itu, di tengah-tengah itu Diakon Boni mengalami entah kayak kepikiran apakah aku ngerasa salah pilihan atau malah mau mundur gitu, atau malah Diakon Boni malah dapet kayak support penuh dari Tuhan sendiri nih buat kamu harus bisa sampai ke titik diakon, sampai titik sekarang ini. Mungkin nanti sampai ke titik Romo juga. Silakan Diakon Boni ceritakan. Ini membongkar semua isi hati saya. Apa? Spill aja. Sebenarnya sih soal apakah kemudian kita ketika menjalankan masa formasi itu kita masih ada nggak kepikiran untuk apakah saya salah pilih, ya? Apakah ini benar-benar pilihan saya, itu ada, bahkan setiap hari ada pengalaman gitu ya. Ada semacam itu namanya pergulatan. Jadi kan dalam proses pembinaan, proses pendidikan selama kurang lebih 10 tahun itu kita secara personal, secara pribadi kita diberi banyak waktu untuk merefleksikan apakah sejauh ini pilihan hidup yang saya pilih ini betul-betul murni merupakan sebagai sebuah respon atau tanggapan atas panggilan Tuhan, atas panggilan Tuhan untuk saya, ataukah mungkin sebenarnya panggilan saya bukan di sini, tapi saya hanya memaksakan diri untuk masuk. Istilahnya membuat discernment lah. Setiap hari itu kita kalau saya pribadi itu saya selalu membuat discernment ya. Kalau saya berkeluarga, jalan hidup saya nanti ke depan ini seperti apa? Saya ada kepikiran begitu. Jadi saya kalau menikah, punya anak, bisa bebas nggak ya saya melakukan pelayanan apa segala macamnya, dan berbagai plus minusnya ketika saya menjalankan kehidupan sebagai keluarga. Ya. Tapi kalau nanti kedepannya nanti saya sebagai seorang Romo, plus minusnya apa? Tantangan, kesulitan, sukacita, kegembiraannya apa? Nanti dari situ itu saya melihat kira-kira kecenderungan saya, pilihan mana yang membuat saya nyaman dan bahagia. Jadi membuat nyaman dan bahagia, dan itu dilakukan terus-menerus setiap hari. Bahkan sekarang pun begitu. Karena kan belum tak bisa kan, masih diakon juga. Yeah. Jadi belum final. Bahkan kalau dalam proses formasi kita mengenal istilah itu ongoing formation. Jadi formasi yang berkelanjutan, formasi yang terus-menerus, bukan hanya ketika kita di seminari, kita di biara, tapi bahkan setelah jadi Romo itu kita sebenarnya masih dalam proses pembinaan, pembentukan diri kita, penghayatan iman dan panggilan kita itu selalu diformat terus-menerus. Karena bagaimanapun ya, saya menyimak tadi ceritanya itu, bahwa kemudian kesan kita ketika kita masuk biara itu kita mengalami banyak dinamika di dalam transition seminari juga, mengalami kebersamaan, sukacita, talenta yang dikembangkan kan luar biasa kan, bakat-bakat kita itu disalurkan semua. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu ada orang yang menarik diri dari situ, menarik diri dari segala macam kenyamanan, segala macam kemewahan, bukan kemewahan, seperti menarik diri dari sukacita kebersamaan dalam seminari atau di biara itu. Ada yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah kemudian itu tidak mendukung panggilannya dia, ataukah kemudian dia salah memilih? Nah, itu kan menjadi permenungan pribadi setiap orang. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini bahwa panggilan itu sebuah misteri. Kita tidak tahu Tuhan itu memanggil siapa. Tuhan itu memanggil orang sejak kapan. Tuhan itu membuat kriteria apa dalam diri seorang hingga kemudian dia memutuskan untuk menumbuhkan rasa tertariknya dalam diri orang itu, kemudian supaya kemudian memutuskan untuk masuk biara. Karena bagaimanapun saya sangat yakin bahwa panggilan itu misteri, dan saya rasa dengan berbagai pengalaman yang dialami oleh setiap pribadi, pengalaman perjumpaan, pengalaman kesaksian-kesaksian orang lain
yang kemudian diresapi dalam hati seorang dan kemudian itu menjadi motivasi, inspirasi, ya itu saya rasa bukan karena hal yang kebetulan, tapi karena Tuhan yang menuntun atau menghendaki. Kalau kita simak panggilan para murid itu kan, ya mereka itu bukan orang-orang yang sekolah di seminari atau disiapkan untuk menjadi rasul-rasul Yesus di kemudian hari. Tapi latar belakang mereka itu seperti mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda, ya. Nelayan, pemungut cukai, Matius seorang pemungut cukai yang kemudian bertobat dan menjadi rasul, penginjil bahkan yang menulis Injil Matius juga. Lalu kemudian rasul-rasul yang lain juga kan dipanggil untuk menjadi murid Yesus itu bukan sesuatu yang dikehendaki sendiri oleh para murid, tapi karena Tuhan itu sendiri yang mengajak. Maka di sini saya mau menggarisbawahi bahwa panggilan seseorang itu, ya saya yakin sebagai rencana ilahi seseorang. Hanya kemudian orang itu untuk menyadarinya itu butuh proses. Panggilan itu merupakan rencana Tuhan yang mungkin bahkan mungkin Tuhan itu sudah merencanakan kita sejak dalam kandungan, dalam rahim seorang ibu, menghendaki nanti anaknya dia ini saya ingin ini. Kemudian dalam proses perjalanan waktu yang bersangkutan tidak menyadari itu kan, padahal Tuhan menghendaki seperti itu dalam perjalanan waktu tidak menyadari itu, tapi kemudian ketika orang berjumpa dengan pengalaman hidup yang kemudian membuat dia merasa termotivasi, itu akan dijadikan sebagai suatu pegangan. Oh ya, saya terpanggil untuk mengikuti jalan Tuhan atau panggilan Tuhan ini. Maka yang mau saya garisbawahi juga bahwa panggilan itu merupakan murni anugerah dari Tuhan, bukan semata-mata atas berkat inisiatif pribadi orang. Artinya gini, saya mau jadi romo, lalu memutuskan untuk masuk seminari, dan juga karena ikutan teman-teman saya, misalnya gitu, teman-teman saya banyak yang masuk seminari, saya ikutan. Nah, tapi kemudian kita harus sadari bahwa panggilan itu sudah direncanakan Tuhan, atas dasar rencana Tuhan, dan kita selalu disadarkan untuk menyadari itu dalam perjalanan atau dalam proses pembinaan di kemudian hari itu dalam masa pendidikan kita seperti itu. Lalu kan kebanyakan orang juga, terutama orang-orang yang orang bilang istilah itu panggilan terlambat ya, panggilan terlambat. Kan anak muda zaman sekarang yang mungkin sudah kuliah di luar ya, yang sudah kuliah di luar, tapi kemudian masih bergulat ya. Apakah saya ini benar-benar dipanggil oleh Tuhan atau enggak gitu ya. Tapi di dalam hatinya masih kayak ada kepingin gitu. Saya mau di sini dalam konteks situasi seperti ini, saya mau menyampaikan bahwa panggilan Tuhan itu misteri. Panggilan Tuhan itu misteri. Jadi untuk teman-teman orang muda, jangan takut, jangan ragu untuk merespon panggilan Tuhan itu. Kita diberi kesempatan untuk menjalani panggilan Tuhan itu. Kan ada juga orang yang ragu karena mungkin masa lalunya seperti ini, semacam ini. Tapi itu tadi, Tuhan, kita tidak tahu Tuhan memanggil siapa dan Tuhan memanggil kita kapan saja. Jadi Edo mulai sejak SMA, luar biasa kan. Dan kita harapkan untuk perjalanan beberapa tahun ke depan, panggilan itu tetap subur. Kita bertobat ya kan. Semangat ya Edo. Ya, dan juga mungkin teman-teman lain yang saat ini sedang bekerja ya, tapi masih bergulat dengan pilihan hidupnya, tapi ada semacam niat gitu ya untuk entah mau jadi suster, mau jadi romo ya. Jangan ragu-ragu untuk merefleksikan itu, menyadarkan itu,
dan kalau bisa ya respon itu dengan sungguh-sungguh ya. Respon itu dengan sungguh-sungguh. Itu sih. Oke, tadi Diakon Boni sudah menjelaskan sarannya dulu nih ya. Oke, mungkin dari si Kak Edo nih mungkin ada tanggapan juga buat atau dari keluarga nih ada tanggapan nggak setelah Kak Edo menjalani sekolah seminaris sejauh ini? Kayak gimana tanggapan dari keluarga? Seneng? Kalau tanggapan dari keluarga ya seneng. Ya support ya? Ya seneng, Puji bangga Tuhan. ya support. Karena kan memang ya itu karena untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan itu kan memang terkadang itu orang tua memikirkannya itu kan sebagai kayak wah ini anakku nggak bisa anakku nggak bisa dekat-dekat lagi sama saya karena anak saya sudah punya Tuhan. Namun di sisi lain itu yang harus disadari adalah ketika orang tua itu memberikan anaknya kepada Tuhan, berarti secara tidak langsung ya orang tua atau keluarga itu memberikan anaknya itu untuk berbakti kepada gereja. Dan gereja Katolik kan juga sangat membutuhkan imam, dan banyak sekali wilayah yang nggak banyak imamnya, dan susah sebenarnya untuk menjadi orang yang terpanggil. Namun butuh ini sih, sebenarnya butuh niat dan juga butuh spirit yang memang harus dimiliki oleh orang-orang itu. Iya benar sih. Memang dari orang tua kan juga kalau ketika mereka sudah mengiyakan dan mengizinkan anaknya untuk diserahkan ke sekolah seminari secara nggak langsung kan orang tua memang harus mau nggak mau ya harus rela untuk ya udah mengikhlaskan ya itu tadi nggak ketemu sama anaknya lama banget gitu kan. Tapi kalau untuk komunikasi sama orang tua masih kalau di sekolah seminari kan masih sangat terbatas. Oh, berarti jarang ketemu juga berarti ya, Diakon? Jarang. Apalagi saya kan orang tua di Flores sana. Iya, jauh. Saya milih masuk biaranya di Malang. Jadi tahun pertama itu kami nggak boleh pakai handphone. Tapi sih saya sudah terbiasa karena saya sekolah 6 tahun itu dilarang untuk menggunakan handphone siswa di sekolahnya Pasar SWD ya. Tempat saya sekolah selama 6 tahun dilarang menggunakan handphone. Pakai handphone ketika pas pulang kampung, pas pulang rumah. Ataupun kalau kita bawa sekolah dikumpulkan. Pas libur baru ambil. Mau hidup yang gini kita bisa hidup lagi. Jadi udah kalau saya pribadi itu sudah terbiasa ya. 1 tahun pertama sudah menggunakan handphone masa postulat. Apalagi masa novisiat ya. 2 tahun itu full kita nggak kontakkan dengan orang tua. Ya, tapi kalau di SWD, kalau kita sudah masuk seminari tinggi, kita boleh menggunakan handphone dan juga gadget lain, laptop karena untuk kebutuhan kuliah. Hanya itu harus digunakan dengan tanggung jawab. Oke. Menarik, luar biasa sekali ya nih cerita-cerita dari 2 narasumber kita. Ini saya sendiri masih kepo, masih kayak pengen tahu lebih dalam lagi nih tentang kehidupan. Apalagi di sini ada sekolah teologi. Nah, itu penasaran banget itu proses dari sekolah teologi kan susah gitu ya, filsafat gitu kan. Tapi karena waktunya sudah habis ya, kayaknya next kita bikin podcast yang 2 jam kali ya supaya kita bisa ngulik lebih dalam gitu kan. Soalnya jujur karena saya sendiri awam gitu ya, yang bisa dibilang belum mengetahui secara seluruh tentang dunia seminari itu seperti apa. Karena kan tadi si Edo kan notice kayak gak nikah gitu kan. Nah kita kan sebagai Gen Z yang sangat ngebu-gebu soal cinta-cintaan gitu kan. Jadi kayak kalau pas masuk memutuskan untuk masuk jadi seorang pastor atau seorang romo dengan sekolah yang cukup lama dan gak boleh nikah, itu kan kayak pasti banyak banget godaannya gitu kan romo. Kita kan manusia biasa ya, punya
punya hawa nafsu gitu kan. Jadi kalau misal udah jadi diakon kayak diakon Boni gini, wah kayaknya. Tapi kan ini ya, yang luar biasanya itu mantan ketua UMK paroki kita kan, Oh Iya. sudah masuk sebenarnya, masuk tahun rohani ini, sudah jadi frater. Kemarin Ibu sudah pakai jubah ini. Iya. Saya lihat postingannya di Komsos ya. Sudah kuliah di luar, sudah kerja, sudah berdinamika bersama dengan orang muda di paroki, kemudian memutuskan untuk apa ya, memilih jalan lain dari teman-temannya. Luar biasa kan? Oke, mungkin terakhir kali ya dari aku mau nanya ke dua narasumber kita, mungkin dari Diakon Boni dulu. Ada tadi kan mungkin udah di-spill nih sarannya buat sahabat mawas di rumah yang mungkin udah punya panggilan untuk nanti SMA-nya mau masuk ke seminari atau mungkin malah belum ada panggilan gitu kan. Mungkin boleh kasih semangat atau harapannya lah buat sahabat mawas di rumah yang masih goyang, dia pengen banget masuk Romo tapi imannya belum yakin 100% gitu. Boleh dari Diakon. Baik ya, untuk sahabat-sahabat mawas di rumah ya, yang saat ini mungkin sedang bergulat ya dengan pilihan hidup ya. Iya. Saya ini mau menikah apa enggak ya? Mau menikah tapi belum dapat jodoh gitu ya. Masih bergulat dengan itu, dan terutama ya mereka teman-teman yang di dalam hati itunya masih terbesit ya, semacam ada ketertarikan untuk kayaknya ingin menjadi Romo, tapi kok sekarang dengan usia saya kok kurang tepat. Saya ingin beri pesan ya, kalau misalnya teman-teman punya pergulatan semacam itu, jangan takut dan jangan ragu ya untuk terus mendalami motivasinya, dan kemudian jangan takut juga untuk menjawab itu, merespon itu. Ketika ada niat semacam itu, murnikan dulu niat dan motivasinya, keputusannya, dan kemudian ya kalau misalnya sudah final, masuk ya, login ke entah itu calon Romo diocesan atau masuk biara ya, calon misionaris ya. Iya. Oke. Karena panggilan itu misteri loh. Ya. Kadang kita kan teman-teman itu ada yang merasa insecure ya karena pengalaman masa lalu kan. Pengalaman masa lalu merasa tak layak dan tak berdosa. Tapi saya mau garis bawahi bahwa sebesar apapun dosa-dosa kita, kesalahan masa lalu kita, ketika kita ingin bertobat dan memperbaiki hidup menjadi lebih berarti, maka ya, semua itu tidak akan menggagalkan rencana Tuhan untuk hidup kita. Di rencana Tuhan itu misteri, luar biasa, dan di luar kendali kita manusia. Jadi responlah panggilanmu, niatmu yang ingin masuk seminari atau masuk biara. Dan untuk orang tua, jangan lupa ya, dukung anak-anak yang ingin masuk seminari. Ya. Tangan dulu. Nah, sekali ini dari Diakon Boni ya. Mungkin dari Kak Edo silakan untuk teman-teman sepantarannya. Saya lebih nambahin ke perkataannya tadi Diakon Boni. Yang tuayan itu memang banyak tapi pekerja itu sedikit. Itu. Keren banget. Jadi itu gerejanya banyak, umatnya banyak, tapi itu yang mengembalakan umatnya itu sedikit. Ingat itu. Dan kita itu butuh pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Ketika Tuhan sudah memanggil, misalnya di sini udah nelpon, kring, itu mau panggilannya terjawab atau panggilannya tidak terjawab atau di miss call. Masa ya Tuhan udah manggil udah dapat nomornya udah sampai susah-susah, nyari nomornya susah-susah, tapi panggilannya tidak terjawab, miss call, di decline. Kasihan. Makanya itu kayak tadi katanya Diakon Boni, jangan takut, panggilan itu memang misteri. Makanya itu dukung anak-anaknya masuk seminari. Dan gengsi banget ya. Oke. Satu quotes penutup. Masih ada waktu kan? Iya, boleh. Ini yang saya selalu memotivasi saya pribadi untuk tetap setia sampai saat ini.
Sampai sudah 10 tahun bulan Juni ini saya menjalankan masa pendidikan untuk menjadi seorang Romo. Ya, jika saya itu selalu disadarkan bahwa jika kita itu benar-benar mencintai pilihan hidup kita, maka meskipun ada jutaan alasan untuk kita pergi ya, untuk kita meninggalkan kehidupan membiara ini, maka harus tetap punya satu alasan untuk tinggal dan tetap setia. Dan alasan itulah yang akan menjadi motivasi dan pegangan bagi kita ketika menghadapi berbagai tantangan kesulitan. Ya, itu akan menjadi pegangan untuk tetap setia sampai kapanpun. Ya, begitu sahabat Mawas di rumah sudah mendengarkan kan saran dari kedua narasumber kita. Boleh kesimpulannya intinya ya, kalian jalani dulu aja apa yang menjadi panggilan kalian, apa yang sudah dari dalam hati kalian jalani dulu, nanti akan ada sendirinya gitu niat muncul atau Tuhan ngasih insight gitu di dalam hati kalian ya. Oh memang kalian tuh panggilannya di situ gitu, menjadi seorang seminari. Jalani sampai selesai. Dan buat orang tua jangan pernah tidak mendukung anaknya, harus full support anaknya mau apa. Ya udah, dukung aja intinya. Jangan seperti itu. Jangan pernah melarang anak sendiri dan mendukung anak orang lain. Dukung anak orang sendiri. Anak sendiri jangan. Betul banget. Dia bila perlu kalian novena aja biar dapat jawabannya. Bener nggak Diakon? Ya, betul. Novena aja, oke? Itu mungkin jadi penutup kita pada episode kedua kali ini. Terima kasih buat Diakon Boni dan juga Kak Edo sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Bisa sharing sama sahabat Mawas di rumah yang mungkin masih goyang ya, atau mungkin cuma sekedar ikut-ikutan temen atau FOMO bisa dibilang gitu. Sebenarnya masih banyak nih yang pengen saya kulik nih sebenarnya dari kehidupan seorang seminari gitu ya. Tapi apa-apa, mungkin bisa di next episode kita ada kesempatan buat ketemu lagi, buat sharing lagi di tema selanjutnya yang mungkin bisa lebih kompleks lagi. Terima kasih sahabat Mawas sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa buat share ya ke teman-teman kalian yang mungkin pengen jadi seminaris. Langsung di share dan di like juga. Oke? Sampai sahabat Mawas.